Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo woyo. Ini udah bisa tersenyum lagi guys setelah tadi ngos-ngosan. Selamat pagi dimanapun anda berada, kapanpun anda berada. Semoga dalam kondisi baik-baik saja. Tapi walaupun dalam kondisi baik nggak baik, ketika anda nonton channel saya ini, saya selalu nggak lupa untuk mengingatkan untuk selalu madang. Nih Ramadang, semaput, woyo woyo. Ini kita udah sampai di lokasi tujuan. Lokasinya mirip sekali dengan Jurassic Park ya. Itu yang di film-film yang ada dinosaurusnya kayak gini lokasinya. Anda lihat sendiri, tebing di atas kita itu hampir condong ke arah saya, ke arah kita di kamera. Jadi tebingnya itu bukan lagi tegak lurus ya. Ini condong ya, udah condong ke arah kita. Ini tegak lurusnya seperti ini. Nah, itu kan condong berarti ke arah kita. Di sana juga ada daun yang goyang-goyang, terus itu di sana cuma nggak ketangkap kamera. Yang lainnya kan nggak ada yang goyang, itu daunnya di antara pohon-pohon lain tapi goyang-goyang terus. Waduh, menjadi hal yang biasa seperti itu. Ini tempatnya. Nah, lalu tempat apa ini? Nah, ini pusatnya ya, pusatnya pancawarna terbaik Kebumen keluar, yaitu pancawarna Jonggol. Di antara pancawarna ini keluarnya super sekali, dan yang super juga istimewa sekali. Ini udah menjadi legenda tempat ini ya, bahwa tempat ini telah mengeluarkan batu pancawarna supernya Kebumen ya di tempat ini, di Grigak ya tepatnya. Ini tebing semua. Ini aduh rumputnya. Ini yang membuat saya mutus tadi di sana, jauh di bawah sana, karena harus berjalan benar-benar dengan safety ya guys, karena yang kita pijak kita nggak pernah tahu. Saya berdiri di atas batu ini, pengen tahu ini batu ini batu ini memang berasal dari atas sana untuk digelundung-gelundungkan. Nyari batunya Jonggol, nanti kita ke atas, kita akan review di sini dulu. Entah kita akan bisa tunjukkan batunya seperti apa, sisa-sisanya seperti apa, lubangnya seperti apa atau enggak. Itu yang jelas saya udah menunjukkan sampai sini, karena saya udah pernah janji, entah ada yang ingat atau enggak, pada sahabat NG, bahwa saya akan menunjukkan lokasi pancawarna itu berada, lokasi tempat keluarnya pancawarna Kebumen yang istimewa. Seperti itulah bunyinya. Ini kita berada di Grigak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pesan dari saya, sebenarnya ini pesan dari teman saya, karena saya di musim batu kemarin saya nggak mengeksplor sama sekali tempat ini ya, karena saya sibuk di Badar Besi Merah ya. Jadi di Badar Besi Merah aja udah hampir habis waktunya. Nah, ini batu-batuan ini bukan batu habitat aslinya. Di antara batu ini ada lubang-lubang galian. Galiannya itu memang gak dalam, paling 2 meter. Tapi ketika Anda terperosok dan kedalamnya masih sama seperti dulu digali, itu akan menimbulkan resiko tersendiri, terutama akan beresiko cedera. Ini batu. Dan ketika dipijak juga batu harus dicek dulu. Itu saran dari teman. Itu lubang-lubang, itu batu, itu lubang, itu batu. Jadi yang dipijak itu belum benar, harus dicek dahulu apakah ini benar-benar bisa dipijak atau hanya tumpukan sebuah rumput. Bismillah. Nah, ini dipijak gelundung ini. Nah, itu. Jadi harus hati-hati ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, tempat ini terkenal dengan kewingitannya, sangat-sangat. Nanti kita akan cerita-cerita di atas. Apa sih pantangan-pantangan yang ada di sini? Dan bagaimana sih efeknya? Seperti itu. Jadi selain sisi batuan, sisi alam, kita juga menyajikan sebuah sisi cerita, sisi mitos, dan sisi yang dipercaya selama ini. Wow. Kayak hutan-hutan masih alami ini memang jarang banget dijamah ya. Apalagi perangkat perhutani, perangkat desa, ataupun orang-orang yang menjabat di daerah sini, ini nggak bakal berani ke sini. Kenapa? Nanti kita akan cerita-cerita sedikit kepada orang yang tahu ceritanya, yaitu masih teman saya sendiri. Bismillah. Nih, kita nemu kulitan-kulitan di antara sisa-sisa kejayaan masa lampau. Lalu untuk apa Master Golden kok sampai sini, guys? Saya sendiri sampai sini. Ini tebingnya hampir menjorok ke kita. Saya sendiri sampai sini itu bukan tanpa sebab. Satu, kita harus ya memetakan ulang bebatuan Kebumen. Kedua,
Saya ingin menunjukkan kepada halayak umum, terutama sahabat MG di seluruh Nusantara, bahwa di suatu daerah kecil, kabupaten kecil, Kebumen, itu bukan hanya badar besi merah, bukan hanya giok, bukan hanya batuan-batuan lintang, tapi ada juga batuan-batuan pancawarna dan penghasil pancawarna. Ya, di sini tempatnya. Ini nyarinya pengen tahu, maka dari itu sebenarnya kalau nyari batu, menghargai batu itu ada harga, ada rupiahan yang dicari. Kayak gini. Ini semua lahan yang dicari, ini batu patahan ini karena patahan dari atas, dan ini lawan longsor udah. Nah, itu tadinya ada rongnya, rongnya mau ya bro. Nah, berapa meter bro? 3-4 meter. Ini pecahan-pecahan, sisa-sisa kejayaan. Kita nggak bisa tunjukkan. Sebenarnya kalau lokasi ini ya pas musim kemarau, itu mungkin kita akan nemu bongkahan-bongkahan yang rodo gede yang masih pancawarna. Karena tidak semua dulu dibawa, jadi ada mungkin pecahan atau apa yang mungkin bisa kita bawa. Tapi kita lagi berusaha, karena ini rumputnya musim hujan ya. Ini lagi udah mendung kayak gini. Nih. Nah ini kulitan seperti yang di bawah kita temukan, tapi ini agak berbeda. Ini udah mirip andesit tapi berwarna-warni. Wow. Ini galiannya ya bro. Udah teruruk semua. Bismillah. Ini tebingnya udah menjorok. Ini teruruk, ini dalam sampai 5 meter. Dan di bawah lapisan tebing ini tebing batu loh. Ini andesit ini. Ini juga, ini udah tinggal jatuhnya. Gruk gitu aja. Ini gede. Yang saya tunjuk ini gede. Oke, seperti ini. Itu ada lubang lagi di sana. Tapi ini udah teruruk. Udah nggak bisa. Nah, inilah tempat keluarnya batu pancawarna legendaris Kebumen. Tapi ngomong-ngomong Master Golden juga punya loh. Supernya Kebumen, legendarisnya Kebumen, Nagaswi pancawarnya Kebumen dengan hanya limited Master Golden yang punya. Wow, yo, pengen lihat besok tak konten sendiri guys, batu itu guys. Iya, orang ngerti tukang tandure. Oke bos, nyerep takon ke bos. Udah nangsor, hati-hati. Alon-alon, bismillah. Gue sana lubangnya bro, rapat kabel ya, udah rapat semua guys. Ini guanya di sini, di Tando. Ini kan longsor ini udah menjorok ke kita, jadi kita agak menjauh aja. Kita nggak akan pernah tahu siapa dan bagaimana. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang daerah sini, mitosnya dan kenyataannya. Oke Pak Bro. Berhubung ada yang tahu ceritanya. Iya bos. Kau orang lo wedang bos. Nggak ono ngisor ngumbe sing akeh. Kayak unta. Oke. Jere masih kamera depan aja ya biar ketahuan kegantengannya. Oke, lanjut. Iya. Kita ada di sini, guys. Ini lokasi penambangannya kayak gini. Kita nggak bisa tunjukkan karena kita berharap masih nemu bongkahan yang kira-kiranya itu masih berwarna. Sebenarnya masih ada di sini. Cuman kenyataannya rumputnya setinggi ini. Ini jarang sekali tumbuh rumput biasanya di sini. Biasanya jarang ya tumbuh rumput ya. Orang kok takon sing jarek perangkat-perangkat sini, orang-orang yang menjabat, entah itu lurah, entah itu polisi, entah itu bupati sekalian, bahkan presiden konon katanya. Kenapa nggak ada yang berani ke sini toh bos? Itu mitosnya gimana sih? Ya biasanya itu saya juga. Sing seru. Ya biasanya Ya. saya juga dengar dari orang Ya. sini itu kalau ada istilahnya penjabat lah, istilah penegrian Intinya iya pegawai lah. ya. Itu nggak tahu kenapa pantangan kalau naik ke sini biasanya kayak istilahnya turun jabatan atau dipecat lah istilahnya seperti itu, kasus apa nggak tahu. Intinya jadi bermasalah dan sampai mungkin dalam taraf pemecatan ya kan. Pemecatan Itu udah banyak yang terjadi itu atau sudah banyak yang terjadi dan kemungkinan besar innalillahi. Orang ngeri ya bos. Katanya. Ya kata cerita yang beredar ya. Iya. Tapi nyatanya memang ya perhutani sini juga nggak ada yang berani ke sini. Nggak ada yang berani karena mereka dulu udah tahu cerita itu. Itu cerita di sini dan memang lahannya wingit di sini. Iya.
Seperti itu. Ini lahan Pancawarna Kebumen. Itu dulu konon ceritanya itu semacam kayak apa ya? Gupakan apa istilahnya? Gupakan ya padusan, gupakan celeng, gupakan kebu. oh, Itu namanya gupakan warak. Jadi kalau dulu mitosnya itu kalau ada kebo ya, kerbau lepas itu larinya ke sini. Kerbau maksudnya untuk kerbau anu warga. Kerbau warga. Kalau lepas dari kandang itu pasti larinya di situ, kungkum. Walaupun berendam. kerbau kandang ya, orang di jalan ya. Weh, kerbau ternak. Ceritanya orang sini. Nah, kalau sampean nggak lama-lama terus kesasar sampai sini, berarti pertanyaannya itu sampean gennya kebo apa manusia itu kan? Semi bos, saya kue. Saya Macam terus sih. tahu. Saya kebo. Ya seperti itu guys. Nah kayak gini kasusnya. Ini hutannya bener asli beneran guys, asli Ini beneran. nggak ada yang tanemin. Nggak ada yang tanemin ya. Dan yang manen pinasnya juga nggak ada kayaknya ya. Jarang banget. Warga setempat aja biasanya ngurus. Ini jarang ini. Pinesan-pinesan yang di hadapan sana itu jarang yang disadap. Jadi sampai besar-besar kayak gitu. Ini lah, pokoknya kelompok situ itu misalnya itu istilah orang sini ya. Khususon lah ya. Gatel. Gatel itu wingit guys. Nah, seperti itu. Memang selalu ada cerita-cerita yang beredar, selalu ada mitos-mitos, legenda-legenda yang selalu mengiringi di suatu tempat yang mungkin berbeda dari tempat biasanya. Karena kita di Jawa, bukan hanya di Jawa, di Indonesia. Karena memang itu udah sangat kental dan kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Ya kesini aja, Iya. jabatnya pengen percaya. Nah, kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Toh nggak ada ruginya bagi tempat ini, atau mungkin hanya ada ruginya di para yang membuktikan karena semua cerita itu menghunusnya, semua tujuannya itu ya nggak tahu ya. Tujuannya juga kalau yang pengen nggak percaya ruginya di diri sendiri kalau terbukti. Kalau nggak terbukti tempat ini nggak ada ruginya, seperti itu. Nah, satu, kedua, mitos banyak sekali emas di sini. Tuh, gua atas tuh. Ada guanya di atas lah. Kota mlebu ta? Aku rawani. Rawani. Jaran apa nang dhuwur? Nek temanku kemarin ngarah tawon. Tahun gung. Lebah ya. Heeh. Apa kelanceng? Oh tuh anu sini tawon laler kayak apa sih? Di atas itu ada guanya. Dan konon daerah sini sebelah atas itu banyak emas alamnya. Memang akeh ta? Oke. Modelnya urat apa anu bijian kayak anu Kadang tanah dibawa ke bawah terus dulang. dulang. Oh berarti lahannya mengandung emas, Iya. tanahnya. Tapi dari atas. Nugget. Dicek ke bawah. Hah? Orang Manganan orang nang dhuwur iki nang ana. Oh. kan padahal guguran kan mengisor. Iya. Tapi nang isor jarang banget menang. Mesti menangnya pada nang dulu. Tapi ceritanya nang kene ana makom apa-apa. Ana ora? Ya, Nang dhuwur. next yang bisa ngerti katanya tempat pertemuan. Katanya. Katanya. Iya, kayak apa dewe kan orang bisa perlu barang seperti itu. Ya, lu Ya, barang mitosnya seperti itu. barang mantap. Iya Iya. sih ya, alo-alo. Tapi enggak ada itu anu punden apa-apa nang kene. Enggak ada. Barang ana? Cuma beberapa tempat diwingitkan. Termasuk situ itu sering ada sesaji. Oh nang kene. Ya, terus sana itu ngon apa namanya? Penjalin. Penjalin kuwi apa? Penjalin, tanaman penjalin. Oh, anu kayak rotan. Iya, rotan. Itu juga istilahnya diwingitkan. Jadi kalau misalnya warga setempat mau ada acara hajatan apa, Ke sini. biasanya seperti itu. Yang percaya tapi Oke. Ya, seperti itu sekilas cerita-cerita di sini. Kita cerita langsung di tempat ini, di tempat yang atasnya tebing yang hampir menjorok ke kita. Dan tempat ini kita bukan hanya eksplor sebuah batu ya, guys. Kita juga kadang mendengarkan cerita-cerita yang ada di lokasi itu, mendengarkan, menggali cerita-ceritanya. Karena selain saya pembulang batu, saya juga pembulang metal detektor. Walaupun nggak pernah ngonten metal detektor, kalau udah mangsanya kita turun ke tempat-tempat itu, ke tempat-tempat ini. Karena pemain metal detektor juga harus tahu sejarah, di mana kita bisa mencari minimal menemukan titik sejarah. Di antara tempat-tempat yang diwinginkan pasti ada sesuatu yang disimpan. Biasanya seperti itu. Di antara tempat-tempat yang dianggap angker pasti ada sesuatu yang tersimpan di situ. Entah itu cerita, entah itu harta karun, entah itu ini itu. Karena apa? Harta karun juga bukan hanya manusia yang suka. Emas juga bangsa jin suka. Itu kuncinya. Dan peninggalan masa lalu selalu dekat dengan yang namanya emas.
woyo orang andel bok mulane diam-diam kayak gini ada misi-misinya tersendiri, bukan hanya misi nyari batu, nggak dapat batu, dapat informasi, nggak dapat informasi, dapat olahraga gitu. Ya, walaupun mukanya tampang tidur kayak gini. Ngisor takon ngomong lokasi kepriwe. Kenapa? Nang kene wingi teh kepriwe kan kamu jadi lebih mantap. Jadi goyang-goyang. Nah, seperti itulah bunyinya. Oke, kita lanjut. Mungkin ada yang bisa kita bahas lagi di sini atau kita sampai putus sampai di sini. Yang jelas, woyo sampai yang semproh. Lanjut.